Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak dosen, Pak Masrur selaku dosen pengampu Sejarah Peradaban Islam dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan secara online. Adapun topik yang akan kami bahas adalah peradaban Islam dinasti-dinasti lain di dunia Islam 1. Perkenalkan, saya Silananda Ilyaso yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Shivana Firda Adelia. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Shivana Firda Adelia untuk membacakan materi. Ada beberapa dinasti di dunia Islam. Yang pertama, dinasti Idrisiyah. Dinasti Idrisiyah berkuasa pada tahun 172 sampai 309 Hijriah atau 789 sampai 926 Masehi di Maroko. Pada tahun 758 Masehi terjadilah pemberontakan di Madinah. Idris ibnu Abdullah yang merupakan Al-Hasan ikut serta dalam salah satu pemberontakan sengit kelompok pengikut Ali di Madinah. Perlawanan tersebut kemudian bisa diredam. Setelah itu ia menyelamatkan diri ke Maroko. Di sanalah dia berhasil mendirikan sebuah kerajaan dan mengabdikan dengan nama Idrisiyah selama hampir 2 abad. Dinasti Idrisiyah didirikan oleh Idris ibnu Abdullah pada tahun 172 Hijriah atau 789 Masehi. Selanjutnya, masa kejayaan dan kehancuran dinasti Idrisiyah. Masa kejayaan dicapai pada masa pemerintahan Idris I dan Idris II, yaitu putranya, telah berhasil mempersatukan suku-suku Barbar. Telah dibangun kota Fes sebagai kota pusat perdagangan. Kemudian kota suci tempat tinggal Shorfa atau orang-orang terhormat keturunan Nabi dari Hasan dan Husain ibnu Ali ibnu Abi Thalib. Kemudian masa kehancuran, kemerosotan pemerintahan dinasti Idrisiyah dimulai pada masa pemerintahan Yahya II. Hal ini disebabkan karena Yahya II tidak mahir dan tidak cakap dalam mengendalikan dan mengatur pemerintahan sehingga terjadilah pembagian wilayah kekuasaan. Yang kedua ada dinasti Aghlabiyah. Dinasti Aghlabiyah berkuasa pada tahun 800 sampai 909 Masehi di Ifriqiyah, Afrika Utara. Dinasti Aghlabiyah merupakan dinasti kecil pada masa Abbasiyah di Afrika Utara yang berkuasa selama kurang lebih 100 tahun. Dinasti ini didirikan oleh Ibrahim ibnu Aghlab, yaitu anak pegawai Khurasan, tentara Bani Abbasiyah. Kejayaan dan kehancuran dinasti Aghlabiyah. Masa kejayaan dinasti Aghlabiyah dicapai pada masa pemerintahan Ziyadatullah I. Banyak hasil peradaban dan kemajuan yang dicapai dinasti Aghlabiyah. Di antaranya berhasil memadamkan gejolak yang muncul dari Khorijiyah Barbar. Kemudian pembangunan jalan-jalan, pos-pos, armada angkutan, dan irigasi pertanian, khususnya di Tunisia Selatan yang tanahnya kurang subur. Masa kehancuran dinasti Aghlabiyah yaitu pada akhir abad 9 merupakan awal kemunduran dinasti Aghlabiyah. Posisi dinasti Aghlabiyah di Ifriqiyah menjadi merosot. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama, hilangnya hakikat kedaulatan dan ikatan-ikatan solidaritas sosial semakin luntur. Dan yang kedua, pemimpin terakhir yaitu Ziyadatullah III tenggelam dalam kemewahan.
Yang ketiga, dinasti Samaniyah. Wilayah kekuasaan dinasti Samaniyah menjadi daerah kekuasaan di Irak dan Transoksania di Uzbekistan yang terletak di sebelah timur Baghdad. Ibu kotanya adalah Bukhara. Dinasti Samaniyah didirikan oleh Ahmad bin Asad bin Samanhudad, keturunan seorang bangsawan baik. Puncak kejayaannya tercapai pada masa pemerintahan Ismail bin Ahmad. Penguasa ketiga dinasti ini yaitu Ismail al-Muntasair, khalifah terakhir Samaniyah, tidak dapat mempertahankan wilayahnya dari serangan dinasti Korohan dan dinasti Ghaznawi. Dinasti Samaniyah berakhir setelah Ismail terbunuh pada tahun 395 Hijriah atau 1005 Masehi. Peninggalan dinasti Samaniyah berupa Museum Muhammad bin Ismail al-Bukhari, seorang ilmuwan muslim. Kemudian yang keempat ada dinasti Safariyah. Dinasti Safariyah merupakan sebuah dinasti Islam yang paling lama berkuasa di dunia Islam. Wilayah kekuasaan dinasti Safariyah meliputi kawasan Sistan, Iran. Pendiri dinasti ini adalah Yaqub bin Lais as-Safar, seorang pemimpin kelompok Khawarij di provinsi Sistan, Iran. Dinasti Safariyah di bawah kepemimpinan Amr bin Lais berhasil melebarkan kekuasaannya sampai ke Afghanistan Timur. Pada masa itulah kekuasaan dinasti ini semakin melemah karena pemberontakan dan kekacauan dalam pemerintah. Akhirnya dinasti Ghaznawi mengambil kekuasaan dinasti Safariyah. Setelah penguasa terakhir dinasti Safariyah, Khalaf, meninggal dunia, maka berakhir pula kekuasaan dinasti Safariyah di Sijistan. Selanjutnya adalah dinasti Tulun. Dinasti Tulun berkuasa pada tahun 294 sampai 292 Hijriah atau 868 sampai 905 Masehi di Mesir, yang merupakan wilayah otonom independen dari Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Pendirinya adalah Ahmad bin Tulun yang berasal dari Turki. Ia lahir pada 23 Ramadan 220 Hijriah. Ia seorang prajurit Turki, dibesarkan dalam lingkungan tentara yang tegas dan disiplin. Masa kejayaan dan kehancuran dinasti Tulun. Masa kejayaan ini dicapai pada pemerintahan Al-Humarawiyah yang mendapatkan wilayah Mesir, Syria, dan Gunung Taurus serta wilayah Aljazair kecuali Mosul sebagai imbalan atas pajak yang disetorkan ke pusat sebanyak 300.000 dinar. Selanjutnya ada masa kehancuran. 1. Melemahnya kekuasaan sehingga tidak dapat mengontrol sekte Qoramitoh yang ada di gurun Syria. Yang kedua adalah kematian Humarawiyah pada tahun 282 Hijriah, merupakan awal kemunduran dinasti ini. Al-Humarawiyah dan ahli warisnya mendapat kosensi wilayah Mosul selama 30 tahun atas imbalan pajak uang disetorkan ke pusat. Namun, perjanjian itu direvisi dengan hasil kerugian bagi Tulun. Oke, selanjutnya ada dinasti Hamdaniyah. Dinasti Hamdaniyah memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi Aleppo, Suriah, dan Mosul, Irak. Nama dinasti ini dinisbahkan kepada pendirinya, Hamdan bin Hamdun, yang bergelar Abu al-Hajjah. Dinasti Al-Hamdaniyah di Mosul dipimpin oleh Hasan, yang menggantikan ayahnya, Abu al-Hajjah. Dinasti Al-Hamdaniyah Aleppo didirikan oleh Ali Syaifudaulah, merebut Aleppo dari dinasti Ikhshidiyah. Dinasti Hamdaniyah di Mosul maupun Aleppo berakhir ketika pemimpinannya meninggal. Selanjutnya yang terakhir adalah dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah berkuasa tahun 297 hingga 567 Hijriah di Afrika Utara, tepatnya di Mesir, Syria. Dinamakan dinasti Fatimiyah karena dinisbatkan nasabnya kepada keturunan Ali Fatimah, putri Rasulullah, istri Ali ibnu Abi Thalib, dan Fatimiyah dari Ismail anak Ja'far as-Siddiq.
keturunan keenam dari Ali. Awalnya kelompok ini dibangun dan dibentuk menjadi sistem agama dan politik oleh Abdullah ibnu Maimun. Gerakan kekuatan dengan tokohnya Said ibnu Husain, kemudian sekte ini menyebar dan menjadi landasan munculnya dinasti Fatimiyah. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui WA Group. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.